Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi dengan saya di podcast KPTK. Tentunya dalam serial KPTK Punya Pelatihan. Ya, di KPTK Punya Pelatihan ini, KPTKers kita akan mengulik banyak atau beberapa dari pelatihan-pelatihan yang akan dibuat oleh KPTK di tahun 2023 ini. Penasaran kan apa-apa saja dan seperti apa bentuk pelatihannya? Ya, kita kali ini akan berbincang terkait dengan salah satu diklat atau pelatihan yang akan diadakan untuk bidang perikanan. Ya, untuk itu saya sudah menghadirkan dua narasumber yang luar biasa. Ya, bersama kita saya perkenalkan satunya Pak Syarif dan Pak Syahrir. Ya, kedua orang ini adalah orang-orang yang expert dalam dunia perikanan ya teman-teman. Terkait dengan pelatihan kita yang satu ini, judulnya ini cukup panjang ya. Saya harus baca nih biar nggak keliru nih. Judulnya adalah Pelatihan Pembesaran Udang Faname dengan Sistem Millennial Shrimp Farm. Udah benar kan Pak? Ya. Saya takut Panjang. ucapkan soalnya panjang ya. Dengan sistem millennial shrimp farm. Ya. Sebenarnya apa sih sebenarnya yang millennial shrimp farm ini, Pak? Bisa mungkin disampaikan kepada teman-teman seperti apa? Ya. Baik Pak Jan, saya dulu Pak Calian. Ya, Calian nambahkan ini. Baik Pak Jano, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat terkesan di sini karena dihadirkan di tempat yang sepertinya asik juga di sini ya. Jadi baik, mungkin saya bisa jelaskan secara singkat ya. Terkait dengan apa pembesaran udang faname sistem milenial shrimp farm. Ini bahasa asing saya sebenarnya. Ini kan sekarang dari dulu teknologinya ada tradisional, intensif dan sebagainya. Sekarang ini sistem shrimp millennial shrimp itu ini wadahnya kita bisa lihat pasar ya. Ini ada wadah plastik ya. Tentunya wadah plastik tanpa tanah lagi, tanpa dasar tambaknya itu tidak. Jadi tidak seperti yang dulu lagi. Ya, tidak seperti tidak berlubang lagi. Itu satu adanya ya. Kemudian manajemen manajemen kualitas ini juga sudah sudah mulai kita Sudah berbeda. ada teknologi ya, penerapan teknologi. Tentunya yang paling kentara di sini kita lihat bahwa penerapan atau aplikasi probiotik di sini. Ada aplikasi probiotik juga nanti. Intinya di situ Pak. Aplikasi probiotik. Dalam hal ini kita menggunakan bioflok ya, bioflok. Di situ kita menggunakan bagaimana penggunaan bakteri-bakteri yang baik ya di dalam pengolahan atau pengaturan manajemen kualitas air. Seperti itulah gambaran singkatnya Pak ya. Terkait dengan millennial shrimp farm. Ini bagus sebenarnya milenial ini kita kondisikan dengan perkembangan teknologi sekarang. Saya tadi awal-awal ini nangkepnya millennial shrimp farm. Berarti ini sebenarnya peruntukannya untuk bagaimana supaya kaum milenial yang sekarang ini bisa ikut terjun juga dalam dunia perikanan atau budidaya seperti budidaya udang. Iya, sebenarnya itu yang intinya kan Anak milenial sekarang tidak lagi yang mungkin yang model atau metode-metode pembudidayaan atau perikanan yang seperti dulu yang harus turun ke tambak kemudian basah main lumpur dan itu salah satu Pak, Pak Jenderal ya. Bagaimana sekarang kita lihat kondisi kaum milenial ya. Bagaimana kita mengarahkan, menimbulkan, membuat mereka menyukai, termotivasi untuk bergerak di bidang budaya ya, pembesaran udang dengan menggunakan metode tadi. Dulu kan kita berlumpur-lumpur. Iya betul Pak. Dalam pengolahan tanah. Ini sekarang tidak. Dan bagus. Dan kita berbagai kolam plastik, kemudian ada airnya juga, ada intervensi atau penggunaan air juga dia teknologi. Jadi memang kaum milenial ini sudah cocok, sangat cocok juga karena kita memang mau berdayakan anak-anak muda sekarang.
Iya. Sebab sekali. Iya. Keren. Iya. Wah, itu baik. Ya ini pernah saya Pak. Ini harus dipanggil, harus dipanggil. Saya lebih Tidak boleh kalau tidak ada pacar. Ini sebagai partnership. partner dari mulai tempat tidur mungkin. Waktu dulu sampai sekarang. Dari Pak Haji juga narik saya ini ke sini. Bagaimana kita bisa kembangkan perikanan, ya? Tidak bisa terpisahkan. Dulu sama-sama sampai sekarang. Dulunya di instansi yang lama satu kantor. Satu kantor juga. Malah satu ruangan juga. Sekarang ya beda. Kami satu di bidang sekarang. Sama-sama. Pada saat pindah ke KPTK, kemudian Menyatu ke perikanan. Nah, baik. Nah, itu Pak Januar. Ya. Nah, ini saya manggil Pak Januar Ya. atau manggil siapa ya? Pak, ya akrab juga boleh. Pak J ya. Kalau saya kan suka dipanggil Pak Cali. Jadi saya juga manggil Pak J. Pak J. Ya, baik Pak J. Kesempatan yang diberikan untuk bidang perikanan terkhusus untuk pelatihan pembesaran melalui pembesaran modal secara milenial. Ini bagus sekali Pak J. Sebetulnya Pak J sudah membuat programnya itu ke depannya untuk anak-anak milenial itu bukan lagi kolamnya anak-anak milenial, tapi kolamnya juga milenial. Bukan lagi pikiran budidaya dia milenial, tapi pikirannya selalu di pikirannya perikanan ini berlumpur, saya tidak mau masuk perikanan. Ini jangan, ini sudah milenial. Nah, tahapan dari milenial itu bagus. Tahapan persiapan kolam milenialnya itu bagus. Mulai dari kalau kita kupas kolam milenial itu untuk budidaya milenialnya itu mulai dari konstruksi kolamnya. Beda dengan sudah beda. Konstruksi kolam yang lahan tambak yang luas. Sekarang lahan sempit bisa. ya, kecil tapi efektif. ya. Bisa dimanfaatkan oleh semua pihak. Itu pertama kita lihat konstruksinya, lahan yang lebih efektif, lebih sempit bisa kita gunakan. Nah, konstruksi kolam ini kan bermacam-macam juga ya. Ada konstruksinya mau yang kolam terpal bulat ya. atau mau kolam persegi. Tapi yang banyak-banyak yang kita gunakan sekarang untuk kolam milenial ini ya kolam bulat. Ada yang diameter 3, diameter 5, tergantung kebutuhan lahan yang akan dipakai. Itu yang menyesuaikan Menyesuaikan berapa jumlah yang berapa jumlah. gitu, gitu Pak ya. Jadi itu tahapan persiapan budidaya kolam milenial. Kita harus lihat dulu konstruksi apa yang kita akan gunakan nanti. Ada tentunya juga ada kandongnya. Jadi dari konstruksi itu ada kandong, ada instalasi pengeluarannya dengan ipalnya juga. Jadi ipal ini ya lengkap. Jadi kita gunakan lengkap. Jadi ipalnya sebagai penyaring kolam milenial itu. Tahapan kedua untuk persiapan kolam milenial ini, tentunya kita harus airnya yang kita harus lihat pada saat kolamnya sudah siap, kita isi airnya, pengisian air. Jadi airnya tentu sesuai dengan standar juga itu yang kita gunakan. Terus tahapan ketiga, kalau di ini kita harus tahu peralatan apa, alat-alat apa yang digunakan. Jadi ini agak apa ya? Alat mulai dari ancohnya. Jadi kalau kita mau gunakan ancoh, paling tidak kita pakai satu ancoh saja bisa. Terus nano bubble-nya untuk suplai oksigen ya kita siapkan juga. Nah, itu Dulu kan kalau yang di kolam besar itu Pak ya, ya kan biasanya pakai kincir. Ini jack bubble-nya juga kita harus pakai Pas sekarang ya. ya apa. Jadi kita padukan antara suplai oksigen dengan pengatur
harusnya itu supaya ketika nanti teraduk airnya bagus, oksigennya. Terus itu yang ketiga. Terus keempat, tentunya kita harus sterilisasikan air, sterilisasi air. Jadi ada sterilisasi air. Jadi tidak langsung digunakan air itu, tapi kita sterilisasikan. Nah itu yang keempat. Terus yang terakhir yang dia Pak Aji katakan tadi, gunakan bioplok ya itu harusnya tadinya ditambah itu kita gunakan plankton, tentunya kita nambah lagi namanya mikroorganisme. Ada mikroorganisme yang dipakai dekomposer, semacam bakteri bacillus yang dia katakan Pak Aji tadi, bakteri baik itu. Jadi bakteri bacillus itu yang mengurai bahan organik, amoniak dan nitriknya. Nah, itu yang utama pengganti pakan ya. Itu perlakuan khususnya ya itu Pak. Itu persiapannya itu. Yang berbeda jika misalnya menggunakan atau diaplikasikan di kolam besar seperti itu ya, atau di kolam besar pun bisa. Seperti apa sih sebenarnya spesifiknya yang bioflok itu Pak? Seperti apa? Oh iya. Bioflok itu sebenarnya namanya koloni ya. Kita kembangkan melalui proses fermentasi atau kultur ya, kultur massal. Itu bioflok itu mengandung tadi itu mikroorganisme, bakteri bacillus dan sejenisnya. Itu yang mengurai nanti bahan-bahan organik ya, termasuk di dalam misalnya sisa-sisa pakan. Itu mereka bacillus itu mengurai menjadi pakan, menjadi bahan makanan lagi, bisa dimakan lagi. Udang ya gitu. Kemudian dia bisa memperbaiki kualitas air juga, karena bacillus ini bisa mengurai zat-zat beracun misalnya amoniak. Itu bisa memperkecil residunya. Kemudian juga dia bisa memperbaiki kualitas air secara umum lah. Dan kemudian pemanfaatan nitrogen di dalam air itu bisa maksimal. Itu sebenarnya jadi intinya Pak ya, bagaimana menambahkan koloni bakteri baik untuk mempengaruhi atau memperbaiki kualitas air. Karena biasanya misalnya kalau kita ngasih makanan ke ikan atau ke udang berlebih, kadang itu kan yang tidak dimakan itu nanti akan menjadi racun gitu Pak ya, menjadi amoniak yang akan mengurangi kualitas air. Tapi dengan adanya penambahan seperti yang disampaikan tadi dengan metode bioflok itu akan kembali memperbaiki sisa-sisa makanan itu supaya bisa dimakan kembali seperti itu Pak. Sebetulnya itu Pak J. Saya ini suka panggil Pak J. Saya selalu teringat sebagai tanda rambut putih itu. Ini Pak J. Sebetulnya itu yang Pak Aji katakan itu bakteri baik untuk bacillus itu untuk pembesaran dan paname. Sistem bioflok itu memang tinggi sekali manfaatnya. Pertama manfaatnya itu dia ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Jadi kita budidaya udang paname sistem bioflok itu dia termasuk ramah lingkungan dan hasilnya gurih. Udang itu gurih. Gurih ya? Gurih. Berbeda mungkin kalau tidak ada penambahan. Oh ya, enggak ada. Jadi kalau nanti dicoba, bukan lagi dicoba karena sudah banyak yang dibuktikan ya, banyak yang menggunakan. Yang kita pernah Pak Haji waktu angkatan kemarin ya. Oh berarti sudah pernah lakukan sebelumnya Pak ya, di pelatihan sebelumnya itu. Angkatan kemarin itu kita tebar 5.000 ekor, panen 150 kilo selama 3 bulan itu. Ya artinya ya itu baru tahap awal. Mungkin kita depannya akan berkembang lagi itu. Kalau sudah diintensifkan. Sudah ya. Saya sudah coba. Boleh. Ya. Jadi sebenarnya yang paling kita harapkan itu di penambahan bioflok itu bagaimana kita
menggunakan pakan sufisien mungkin. Selama ini kan sebelum ada istilahnya bioflok, itu penggunaan pakan kadang kita jebol di penggunaan pakan. Jadi iya tidak ada. Pakan itu memang dari budidaya itu katanya sekitar 60% itu dipakan itu penggunaan biaya operasionalnya. Sehingga dengan aplikasi bioflok ini itu bisa mengefisiensi penggunaan pakan di petakan. Berarti betul-betul banyak gunanya. Iya. Kemudian sebenarnya bioflok itu dia bisa dimakan langsung oleh udang. Dimakan langsung oleh udang sehingga efisiensi penggunaan pakan itu tidak perlu banyak lagi. Kita bisa efektifkan ya. Kemudian beberapa antaranya juga bisa memperbaiki pencernaan udang itu. Itu salah satunya juga. Jadi banyak Pak. Sebenarnya satu yang menarik Pak, udang Paname itu sebenarnya udang air payau. Jadi ini kan terkait dengan pembesaran dengan sistem milenial. Milenial ini dengan apa lagi namanya lahan yang terbatas, sempit, dan mungkin saja kan tidak semua pembudidaya itu mungkin bisa mempunyai lahan di sekitar pantai, bisa saja jauh dari pantai. Sedangkan kalau untuk membudidayakan udang dengan air payau itu jauh dari pantai, seperti apa mekanismenya ini Pak? Mungkin bisa berbagi seperti apa? Jadi pengalaman Pak ya, pengalaman. Ini memang dengan sistem ini itu sebenarnya kita dipermudah juga. Kita tidak perlu juga lokasinya di pinggir laut ya. Bisa jauh dari pedalaman kalau memang ada niat betul, niat yang kita mau kan untuk pengembangan itu, kita bisa angkut air laut ya Pak ya. Kita ambil air laut di laut bawa ke kolam ya, kolam dengan kita kolam plastik lah, bundar ya. Kemudian kita sterilisasi di situ, perlakuan sesuai standar. Kemudian kita adakan pembesaran dengan sistem itu tadi, sistem milenial shrimp farm. Jadi luar biasa ya. Yang sistem ini, teman-teman KPTK sini, kita sudah banyak dapat ilmu terkait dengan metode pembesaran udang dengan metode milenial shrimp farm ini. Saya mengucapkannya aja ini susah. Tapi ternyata banyak hal-hal yang mungkin di luar atau sangat berbeda dengan ketika kita berbudidaya udang ataupun ikan, tapi dengan sistem yang konvensional yang sebelum-sebelumnya. Ini jauh lebih berbeda dan jauh lebih bisa diaplikasikan khususnya untuk anak-anak milenial seperti saya ya. Ya, jadi KPTK silahkan ditunggu nanti pada saat keluar pengumumannya untuk dibuka pendaftaran iklannya, jangan sampai dilewatkannya. Ya, baik Bapak-bapak yang sangat luar biasa ini, para expert kita. Ini saya akan bertanya terkait dengan pelatihannya. Pelatihannya nanti ini menggunakan moda apa sih sebenarnya? Iya, ini ya Pak Jaya, kita sudah rancang programnya ini. Kita akan insya Allah bulan April kita rencanakan ya. Rencana di bulan April. Berarti sudah dekat ini. Insya Allah masuk bulan Maret ini. Insya Allah bulan depan kalau tidak ada halangan kita akan buka pendaftaran sebelumnya kan. Sebelumnya di pelaksananya itu bulan 4 misalnya. Itu ada 2 moda ya, moda daring dengan moda luring ya. Daring. Di situ daringnya ada sinkronus dan asinkronus. Itu sudah jam pelajarannya sudah kita bagi di dalam kerangka program kurikulum. Di sinkronus itu kita tatap muka ya secara online ya. Sementara asinkronus itu mereka belajar mandiri dengan ada materi-materi yang kita siapkan. Kemudian laringnya itu peserta kita panggil datang di kantor balai yang datang kita datangkan, kita undang ke balai. Kemudian disitulah kita mempraktekkannya, mengajak teman-teman peserta untuk betul-betul mempraktekkan itu apa yang namanya milenial shrimp farm dengan pengaplikasian aplikasi bioflok ya. Itu kita kemas dengan dalam luringnya itu tatap mukanya kita kemas 50 JP ya, 50 JP.
sekitar 5 sampai 6 hari paling 5 hari lah untuk prakteknya. Kemudian luringnya itu ya, kemudian ada sinkronus daring itu kita kemas berapa JP, mungkin ada 100 sampai 100 JP dengan asinkronusnya ya. Sinkronus dengan asinkronus ini. Iya. Kemudian ada yang lebih menarik ini Iya. Pak J. Ini kita selain kita datangkan di KPTK di Bali untuk praktek, itu kita magang, karena ada program magang. Program magang. Ini ceritanya mereka dapat ilmu dulu, penguatan pada saat daringnya. Daring Kemudian mereka mempraktikkan semua itu pada saat kita luring di balik. Kemudian mereka magang. kamu termantap Dipermantap di lagi. industri. Di industri itu tidak tanggung-tanggung. Iya. Pak J. Kita, Di industrinya di mana Pak Rencan? misalnya kalau tidak ada halang kita di Pulau Jawa misalnya. Oh, Ya. merasakan sensasi yang berbeda itu Pak ya. Iya. Karena memang sudah berkembang. Di sana sudah berkembang. Kemudian mereka di sana dia sudah kemas dalam teaching factory. Oh, iya. Jadi guru-guru, teman-teman guru yang jadi peserta, Iya. itu akan kita bawa ke sana Iya. untuk mempermantap lagi ilmunya, ini keterampilannya, bagaimana sebenarnya pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tambak terkait dengan pembesaran udang ini ya. Nah, itu yang lebih keren lagi ceritanya. Kita Pada saat magang nanti itu selain sebenarnya mereka belajar juga di Iya. situ, merasakan apa lagi namanya, sensasi yang berbeda, pengalaman yang baru, mereka juga bisa studi-studi cerita. iya, jadi memang tujuan kita di sini bagaimana guru-guru peserta kita meningkatkannya profesionalismenya, kompetensinya di bidang teknis, terutama di budidaya air payau laut. Tentunya di pembesaran udang. Iya. Nah, itu tujuan utama kita. Nah, kemudian diharapkan teman-teman ada syarat-syarat pendaftaran Oh iya. di Ada yang persyaratan spesifiknya siapa saja yang sebenarnya yang bisa ikut gitu Pak ya? iya. Kira-kira apa itunya Pak? Penasaran mungkin ya, penasaran ini peserta ya. Pasti peserta pada saat itu, Pak. Penasaran pasti. Jadi yang pasti syaratnya kan produktif ya. Guru produktif di SMK ya, yang mengajarkan bidang PAPL ya. Iya. Kemudian ya tentunya kita harapkan ada sarjana ya, S1 perikanan. Iya, satu perikanan. Dan betul-betul dia mau serius. Ya, Memang passionnya ke sana Pak. passionnya ke Jangan cuma sana. mau ikut di kelas Iya. saja, tapi memang ada Keinginan dari dalam itu meningkatkan kompetensi mereka. Ya, supaya nanti tidak sia-sia ilmunya, pulang di sekolah bisa diimplementasikan. Nah, kemudian apa kira-kira tolak ukurnya mereka, apa kompetensi, apa betul-betul mereka kompetensi? Ada ujian ini UKK. Oh, ada ujian Ada. kompetensi Jadi di akhir tidak gitu, Pak, ya. di air tidak, jadi tidak mesti serta-merta bahwa setelah kegiatan Iya. langsung putar, tapi ada UKK, uji kompetensi keahlian. Itu dapat sertifikat ya. Sertifikat baru itu dapat sertifikat kompetensi. membuktikan bahwa mereka betul-betul kompeten di bidangnya. Ini tidak main-main Pak, ini sertifikatnya dari Badan Sertifikasi Nasional. Jadi profesi. Pak, ya. Dapat Mantap sekali. dapat dari kantor, dapat dari Iya, dua ya? Tiga sertifikat di sini Pak J yang mereka dapatkan. Sertifikat pelatihan dari kantor, kemudian sertifikat BNSP yang lambang Garuda itu. Ya. Kemudian ada sertifikat dari industri. Oh, sertifikat magangnya. Magangnya jadi tiga ini. Tiga. Mereka Jadi dapat. mereka akan dapatkan 3. Iya, tiga. satu kali jalan dapat 3. Itu dapat bonus 3 Pak ya. Kemudian di industri itu saya mau sampaikan bahwa di industri itu sekitar 5 hari 50 JP. Jadi betul-betul di dalam pelaksanaan magang itu harus betul-betul ketat, kemudian menggunakan waktu yang sebaik mungkin, karena kita kemas 5 sampai 5 hari di industri. Itu tidak panjang, jadi kita harapkan peserta betul-betul mengikuti ini dengan baik. Ya, saya kira seperti itu. Yang selain Bapak berdua ini nanti yang akan menjadi pengajarnya, siapa lagi yang akan terlibat nanti di pelatihan ini Pak? Yang tim pengajar itu kita sudah kemas ya. Ada tim, sudah ada tim yang solid.
termasuk ini. Aduh, tidak bisa terpesan. Tidak bisa. saya baru tahu ini. Saya baru tahu yang Pak. Saya Kalau tidak diciduk masuk ke sini, ciduk juga untuk tim. saya ciduk ini supaya mereka Harus juga mendampingi nanti. iya harus mendampingi karena satu Harus membagi ilmunya. jadi ada beberapa kami tim tentunya di tim perikanan ada Pak Sarir ya, Iya. ada Bu Hasna juga, kita semua tim perikanan WI perikanan kita libatkan. Dilibatkan. Kemudian ada tim PTP. Iya. PTP kita libatkan di situ sebagai membantu kita di IT-nya Pak ya. IT. Kalau narasumber dari luar, Narasumber dari luar tentu ada Pak. Narasumber dari luar eksternal ya yang untuk laring di kantor, Iya. luringnya ya. ya, luringnya Luringnya itu kita dari Politeknik Pertanian Negeri Pangkep. dari Politeknik. Itu mereka dosen senior dan ahli budaya, mereka punya tambak sendiri, akademisi ya. Kemudian ya profesionalisme juga. Kemudian di industri tentunya orang industri di sana yang memang terkait di sana teknisi di sana tidak diragukan lagi kapasitasnya. Ya saya kira itu ya. Siapa tahu Pak Sarir ada kampanye. Kalau dari jumlah peserta berapa Pak? Karena kan Kita kemas ini 20 peserta. 20 peserta Satu angkatan ya. seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Jadi memang kita harap ini seluruh Indonesia karena memang ada balai Cianjur yang menangani perikanan juga, tapi selama ini mereka di bidang air tawar, Khususnya di air tawar. jadi kami berkolaborasi lah bagaimana nanti pembagian wilayah. Kita lihat mereka di wilayah mana, tapi selama ini kita ambil 7 wilayah. Tapi bagaimana sebenarnya Kebijakan terbaru ya akan beda-beda. Kita lihat saja. kita lihat saja nanti. Yang jelas kita tunggu peserta yang memang betul-betul semangat ya. Silakan daftar di SIMPKB ya. Oke. Terima kasih Pak Syarif dan Pak Asari, luar biasa. Teman-teman KPTKers nih. Jangan sampai dilewatkan diklatnya. Jadi silakan pantengin SIM PKB, Bapak Ibu guru semua nantinya. Kemudian ikuti terus media sosial kami di bppmpvkptk.kemdikbud, itu untuk Instagram dan Facebook. Begitu pula dengan YouTube kami ya, teman-teman KPTKers di sama bppmpvkptk.kemdikbud. Ya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Ikuti juga semua serial pelatihan atau KPTK punya pelatihan di podcast KP ya teman-teman. Dan saya sangat berterima kasih dengan informasi yang disampaikan terkait dengan pelatihan yang keren ini, yang luar biasa ini ya. Mungkin sebelum kita tutup, Bapak ada yang ingin disampaikan mungkin? Ya. Kalau kami teman-teman, saya panggil teman-temannya, ya mudah-mudahan kita bertemu di KPTK dengan semangat dan menyiapkan apa yang akan dilakukan di KPTK pada saat luring dan sampai di magannya. Siapkan kesehatan fisik dan kalau perlu kemarin ada ya. Tahun kemarin ada kegiatan juga serupa dengan ini, tapi dia tidak siap. Makanya siapkan baik bukan dari mental saja fisik, tapi mulai dari pakaian lah. Karena kita akan bukan berlumpur-lumpur, tapi kita berbahasa-bahasa. Akan banyak di lapangan. Di lapangan. Itu. Memang di perikanan itu banyak prakteknya ya. Karena di pelatihan ini saya tambah sedikit sebelum ini di pelatihan ini ada 11 kompetensi loh. 11 kompetensi kita mau tingkatkan bagaimana peserta didik kita ya, bagaimana dia bisa meningkatkan kompetensinya secara teknis di 11 kompetensi ini. Ada 11 terutama yang itu pemilihan induk, ada beberapa yang memang sangat penting di penggunaan aplikasi blog dan lain sebagainya. Itu ada 11 kompetensi yang kita harapkan ada nanti peningkatan secara nyata ya.
lewat pelatihan ini. lewat pelatihan ini. Saya kira seperti itu. Terima kasih Pak Sarif dan Pak Syahril, luar biasa sekali ini. Jadi KPTKers jangan lupa persiapkan segalanya, mulai dari fisik, mental, dan segala sesuatu yang perlu disiapkan lagi untuk ikut dalam pelatihan ini. Ya, teman-teman, oke. Mungkin kita cukupkan sampai di sini ya, Bapak-bapak. Pak Syahril sudah tidak sabar lagi bertemu dengan Bapak Ibu peserta semua. Oke, sampai bertemu lagi. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak-bapak expert kita ini, Pak Syahril dan Pak Cali. Terima kasih sudah sudi datang ke tempat kami untuk berbagi pengalaman, informasi terkait dengan pelatihannya. Oke, teman-teman KP3, terima kasih sudah bersama kami di sini. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.